menjelaskan tentang esensi dan perkembangan. Hubungan masyarakat atau public relation telah berkembang pesat menjadi sebuah profesi dan juga sebagai ilmu serta sebuah kajian ilmiah yang menjadi subjek perhatian yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Hubungan masyarakat telah dipersingkat sebagai akronim HUMAS, semakin berkembang dan dibutuhkan oleh masyarakat informasi yang terbuka dan kompetitif di era globalisasi ini. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi menjadi pusat penelitian, kehumasan, dan aplikasinya. Humas merupakan salah satu bentuk pelembagaan komunikasi sehingga memiliki sifat-sifat kelembagaan dengan ciri-ciri tertentu sebagai identitasnya. Para ilmuwan sepakat bahwa identitas humas masa kini yang terus dimantapkan dengan model komunikasi dialogis, timbal balik, dan dua arah simetris dengan tujuan akhir yang khas pula, yaitu terciptanya hubungan harmonis, saling pengertian, dan saling menyenangkan antara organisasi dengan publiknya. Model dua arah simetris atau two-way symmetry model yang dikembangkan oleh Groening 2002 dan kawan-kawan merupakan salah satu model hubungan masa kini untuk mewujudkan humas unggul atau excellent public relation. Hubungan masyarakat yang baik dapat dicapai ketika hubungan masyarakat berkontribusi pada efektivitas organisasi dengan membantu memenuhi harapan publik. Kontribusi memiliki nilai ekonomi bagi organisasi dan masyarakat umum. Hubungan masyarakat yang baik juga membantu mencapai efektivitas sebuah organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan masyarakat umum melalui komunikasi simetris. Model dua arah yang simetris adalah dasar bagi hubungan internal dan eksternal dengan suatu organisasi. Beda dengan model periklanan, penerangan, pemasaran, propaganda, dan publisitas yang bersifat satu arah, monolog, dan hanya fokus kepada tujuan mempengaruhi atau membujuk persuasi publik. Model dua arah simetris berbeda dengan model pemasaran, periklanan, propaganda, penerangan, dan publisitas yang bersifat satu arah, monolog, dan hanya fokus kepada tujuan mempengaruhi atau membujuk persuasi publik. Masukan dan pendapat dari publik berupa opini publik melalui riset tidak diperhatikan dan mempengaruhi kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Model dua arah simetris berfokus pada dialog menggunakan dialog dan komunikasi dua arah atau komunikasi simetris. Bahkan manajemen dan pemimpin organisasi mengubah dan mengkoordinasikan kebijakan organisasi berdasarkan hasil survei opini yang dilakukan oleh pakar humas. Tugas dan fungsi humas saat ini adalah menciptakan hubungan masyarakat yang baik. Ini tentang berdamai dengan kepentingan publik dan membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memposisikan diri sebagai raja yang harus memperhitungkan dan dilayani. Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh komunikator yang berkomunikasi dengan masyarakat umum secara dua arah. Kegiatan humas sebagai agen komunikasi meliputi kepribadian, visi, misi, tujuan, dan strategi yang ditetapkan oleh para pemimpin organisasi dan manajer untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan. Kepentingan humas sebagai agen komunikasi meliputi kepribadian, visi, misi, tujuan, dan strategi yang ditetapkan oleh para pemimpin organisasi atau pemilik dan manajer untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan. Humas selalu menjadi bagian proses yang dinamis yang mengarah pada dinamika lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kepentingan humas harus benar-benar dicurahkan untuk kepentingan umum. Maka seorang pehumas atau public relation officer harus mampu menciptakan, membina, serta memelihara hubungan dengan publik internal dan publik eksternal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fondasi dan fungsi dari PR.
Perkembangan PR di Indonesia merupakan satu keunggulan dari PR karena terdapat banyaknya praktisi atau konsultan PR yang tidak hanya dari mereka yang berlatar belakang ilmu komunikasi, namun melainkan juga dari mereka yang berlatar belakang ilmu non-komunikasi. Ibarat kata dari sebuah batu yang memiliki desain dan kekuatan yang berbeda. Praktisi atau konsultan PR yang memiliki latar belakang berbeda akan membentuk perpaduan yang kuat dengan caranya masing-masing untuk mengembangkan PR guna menunjang manajemen ataupun aktivitas lain yang berhubungan dengan publik. Tokoh PR dengan latar belakang berbeda dari ilmu non-komunikasi seperti Ahmad Fuad Afdal dari teknik kimia, Miranti Abidin dari biologi, dan Tika Wibosono dari psikologi. Tidak mengherankan kalau integrasi strategi PR dengan bidang ilmu lain begitu cepat berkembang di Indonesia. Kita mengenal teknik persuasive mind, tentang bagaimana melakukan persuasive mind dengan memasuki arena pola pikir audiens target, di mana teknik ini merupakan integrasi antara terapan komunikasi dan psikologi. Juga model penanganan krisis citra yang banyak mengacu pada model penanganan krisis manajemen, di mana penanganan krisis manajemen dimulai dari perbaikan persepsi internal karyawan, setelah itu melebar pada persamaan persepsi publik dengan visi perusahaan-perusahaan. Strategi ini merupakan perpaduan penanganan manajemen dengan kemampuan persuasif komunikasi. Sayangnya, sinergi-sinergi tersebut masih berada pada tataran individual praktisi PR dan baru berkembang pada tataran pribadi ataupun kelompok kecil. Belum menjadi wacana yang luas, memang cukup sulit untuk menyebutkan Indonesia sudah memiliki komunitas PR yang berintegrasi. Sekalipun sebetulnya kita memiliki banyak komunitas yang terdiri atas orang-orang PR. Katakanlah seperti PRSI atau Public Relations Society of Indonesia yang berdiri pada 11 November 2003. Kemudian ada komunitas humas tertua, yakni Perhumasan yang berdiri pada 15 Desember 1972, dan juga APRI, Asosiasi Perusahaan PR di Indonesia, serta IPRA Indonesia yang merangkul Indonesia sebagai kelompok potensial untuk mengembangkan PR di masa mendatang. Di luar itu, aktivitas pelaku PR tersebut tersebar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil atau dalam kajian yang justru lebih intensif di mailing list. Adapun dari fondasi PR tersendiri, selain komunitas PR masih membutuhkan kode etik yang diakui oleh semua pihak yang berkecimpung dalam PR, praktisi PR di Indonesia juga memiliki tantangan tersendiri ketika harus berhadapan dengan manajemen ketika menjadikan PR sebagai koalisi dominan perusahaan. PR justru terbentur kapasitas mereka sendiri dalam meyakinkan manajemen perusahaan. Ini beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan manajemen. Seberapa jauh fondasi PR ditanamkan dalam sebuah perusahaan? Atau dengan kata lain, seberapa jauh sebetulnya PR dapat bermanfaat bagi manajemen? Hal ini memang menjadi pertanyaan tersendiri bagi kalangan manajemen yang ingin memanfaatkan fungsi PR untuk mencapai tujuan perusahaan. Fondasi baik yang dibangun oleh PR akan memunculkan pandangan baik antara publik dengan perusahaan ketika mengalami krisis manajemen. Praktisi PR sadar terhadap pentingnya PR sebagai koalisi dominan organisasi di mana kedekatan emosional masyarakat terhadap mereka membuat masyarakat menarik diri sejenak ketika merek yang bersangkutan mengalami krisis. Masyarakat tidak akan segera melakukan judgement secara cepat, tetapi terlebih dahulu melihat permasalahan secara proporsional dan memberikan opini yang lebih objektif. Secara lebih sederhana bisa dikatakan, saling pengertian yang dibangun oleh PR dapat mengurangi pengaruh buruk yang ditimbulkan dari pemberitaan negatif secara signifikan. Fondasi tersebut akan makin mudah terbangun jika meletakkan batu pertamanya adalah pemimpin tertinggi perusahaan. Keinginan paling awal untuk menciptakan harmonisasi tersebut harus datang dari Chief Executive Officer atau CEO. Keterlibatan CEO sejak awal akan merupakan titik awal yang baik yang memperlihatkan kepercayaan yang tinggi dari manajemen kepada PR. Dengan begitu, nantinya PR akan memiliki kemampuan akses informasi yang baik serta kewenangan yang tinggi untuk menyebarkan informasi tersebut kepada publik, baik melalui media massa atau langsung kepada audiens. Saya akan
menjelaskan tentang beberapa langkah menjadi public relation yang baik. Langkah pertama yaitu penyusunan perencanaan yang baik. Setiap perusahaan pasti memiliki visi, misi, tujuan, serta strategi. Tujuan perusahaan biasanya ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menyusun perencanaan public relation, mulai dari pengenalan situasi sampai mempertanggungjawabkan program. Pengenalan situasi dapat dilakukan melalui riset. Langkah selanjutnya adalah pendanaan program. Pendanaan program harus dilakukan dengan secara teliti. Jadi seorang public relation dari awal melakukan perencanaan hingga mempertanggungjawabkan program harus melakukannya dengan cara fokus. Selanjutnya adalah penampilan dan sikap itu penting. Sebagai seorang public relation, penampilan itu sangat penting. Lebih baik berpakaian murah tetapi rapi daripada mahal tetapi tidak rapi, karena itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Berpenampilan juga harus melihat situasi dan tempat seorang public relation. Selain penampilan, sikap juga sangat penting bagi seorang public relation. Selanjutnya ada kartu nama. Kartu nama bagi seorang public relation sangat penting karena public relation tidak memiliki waktu panjang untuk menjelaskan tentang dirinya, tentang di mana perusahaannya dan sebagainya. Lagi tak jarang seorang public relation harus bertemu dengan orang-orang penting yang memiliki jadwal yang padat. Jadi kartu nama membantu untuk membangun koneksi dengan orang lain atau pihak lain. Selanjutnya ada siap untuk terus belajar. Seorang praktisi public relation sebaiknya bergabung dalam organisasi kehumasan di Indonesia. Tentu ini akan membantu dalam memperbarui pengetahuan tentang public relation itu sendiri. Yang terakhir adalah program pengawasan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, program pengawasan bisa dilakukan dengan secara langsung, melalui wawancara langsung ataupun tidak langsung. Dan selain itu juga ada melalui forum diskusi.